Baru sekarang ya, bab ke-6. Babul amalil ladzi yubtagho bihi wajhullahi fihi sa'dun. Imam Bukhari mah ngalirkeun wae. Bab amal yang dimaksudkan mencari keridhaan Allah. Kata bab nu pokok nama. Bab amal yang dimaksudkan untuk mengharap keridhaan Allah. Terus ini tambahan judul nanti fihi sa'dun. Mengenai hal tersebut ada kisah lah maksudnya ya, ada kisah tentang Sa'ad. Orang baca ya hadis tentang Sa'adna. Lah terjemahna we nya. Sa'ad salah seorang yang ikut ibadah haji. Ini kejadiannya waktu ibadah haji di Mekah gitu ya, tentang Sa'ad ini. Sa'ad mengatakan Rasulullah SAW menjengukku pada waktu haji wada. Ketika itu aku menderita sakit yang hampir mengantarku kepada kematian. Aku berkata, wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki harta yang berlimpah. Sementara tidak ada yang akan mewarisi, ya tidak akan ada yang mewarisi hartaku kecuali satu orang anak perempuan. Maka apakah boleh aku menginfakkan 2/3 hartaku? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana kalau setengah hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Rasulullah SAW menjawab, sepertiga. Jadi bolehnya iya sepertiga. Tapi itu masih tetap banyak sebetulnya ya. Sepertiga itu tetap banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan harta warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga harus meminta-minta kepada orang lain. Nah, tidaklah kamu memberi nafkah. Dengan nafkah tersebut kamu mengharap ridho Allah Ta'ala kecuali akan diberi pahala. Ini namanya yang langsung berkaitan dengan judul nama. Ini judulnya kan bab amal yang dimaksudkan mengharap ridho Allah. Nah, tidaklah kamu memberi nafkah. Dengan nafkah tersebut kamu mengharap ridho Allah Ta'ala kecuali akan diberi pahala. Bahkan sampai suapan yang kamu angkat ke mulut istri kamu. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku akan dikembalikan lagi ke tempat asalku, ke tempat hijrahku setelah meninggalnya para sahabatku? Beliau bersabda, sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke tempat asal hijrahmu. Kemudian kamu beramal dengan niat mencari keridhaan Allah, kecuali akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Bisa jadi kamu dikembalikan lagi sehingga Allah memberikan manfaat denganmu bagi suatu kaum dan memberi madarat kepada kaum yang lain. Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan lagi ke belakang. Akan tetapi Sa'ad bin Khawlah adalah orang yang malang. Rasulullah SAW menyayangkan
Sa'ad karena dia meninggal di Mekah. Itulah hadis namanya. Hadis tadi ada beberapanya, ada poinnya yang jelas itu menunjukkan sabda Rasulullah SAW, tidaklah engkau menginfakkan hartamu dengan mengharap ridho Allah kecuali oleh Allah pasti diberi pahala. Tadi mengambil itu sebetulnya ya, karena kalau di sini di aslinya bab amal yang dimaksudkan untuk mengharap ridho Allah, kemudian fihi sa'dun gitu ya bungkul. Nah yang dimaksud adalah hadis ini, ya di hadis ini nih ada jelas gitu ya. Rasulullah menyebutkan seperti tadi, saat bermaksud ya saat termasuk orang kaya katakanlah ya, dia bermaksud menginfakkan, bersodakohnya 2/3 hartanya, tapi kemudian dilarang, setengahnya dilarang, sepertiganya. Untuk yang barusan gitu ya, jadi batas maksimal itu batas maksimal seseorang menginfakkan, bersodakoh gitu dengan hartanya itu paling banyak 1/3. Termasuk juga wasiat. Apabila seseorang sebelum meninggal lah katakannya dia berwasiat dengan hartanya untuk dikeluarkan, itu batasnya juga sama 1/3 maksimal. Bisi we aya nu beunghar pisan. Ya dari anak-anaknya katakanlah di apa namanya, diinfakkan setengah nage, tetaplah ahli warisnya masih dapat jumlah yang banyak. Lalu misalnya berwasiat setengah, tetap yang sahnya 1/3 berarti. Ya yang sahnya itunya dari jumlah itu tetap 1/3. Berarti wasiatnya kalau misalnya setengah atau 2/3, disebutnya itu ya wasiatnya, isi wasiatnya itu bertentangan atau melanggar apa yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Tadinya batasnya itu 1/3. Ya katakanlah kalau Sa'ad tadinya, Sa'ad itu punya anak hanya 1 orang, perempuan. Sementara harta warisannya sangat banyak, bisa jadi saat budak awewe loba teuing ge meureunnan ku salakina. Nah sehingga mau menginfakkan 2/3-nya ya dilarang. Nah itu ya batas tadi yang disebutkannya. Nah, sebetulnya kan wasiat, kalau seseorang sebelum meninggal berwasiat dengan hartanya untuk diberikan kemana, kepada siapalah gitunya, itu sebetulnya sedekah juga, hanya diberikannya nanti setelah meninggal. Ya, kalau sebelum meninggal kan ya nggak usah berwasiat atau dar we sebelum meninggal mah dikeluarkan. Nah, kalau berwasiat berarti kan nanti setelah meninggal barulah wasiatnya itu dijalankan. Nah, bahkan yang disebut harta warisan itu nantinya kalau ada wasiat dijalankan dulu wasiatnya, bisa jadi isi wasiatnya itu menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian kalau ada utang dibayar dari harta tersebut, sisanya sudah dikeluarkan untuk wasiat, sudah dibayarkan utang, nah sisanya itu ternyata harta warisan mah. Ada ahli waris teh kana hutangna diarantep ku sararea. Karunya itu maot geus maot karunya. Bisa jadi sebetulnya setelah meninggal teh malah harta yang ada itu dibayarkan utang nggak cukup. Nomokan ahli waris berarti. Ya bayar oleh ahli warisnya gitu. Bisa jadi kondisinya seperti itu. Nah sehingga suka ada kalau ada yang meninggal itu ya salah dari pihak keluarga lah gitunya. Nah, dari pihak keluarga misalnya kepada yang datang itu mengatakan barangkali gitu ya,
yang meninggal ini punya utang kepada siapa berapa, nah tolong sampaikan. Nah dibayarnya itu dari harta peninggalannya. Nah, kalau ada dua itu di Qurannya, ayat Qurannya itunya yang disebut harta warisan itu setelah dikeluarkan lebih dulu untuk wasiat kalau ada, kemudian digunakan untuk membayar utang. Nah, sisanya ternyata baru itu harta warisan. Itu separoh karena utangnya kurang antep ku sararea gitu. Ieu perebut hartana. Nah gitulah intinya di hadis yang tadi Rasulullah SAW jelas menyebutkan amal yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Kalau naon atunya kalau di sini menggunakan yubtago bihi wajhullah. Ini kiasan ya, yang diharapkan dimaksudkan mengharap wajah Allah. Ini yang dimaksud gitunya apa namanya tadi ya dimaksudkan atau mengharap keridhaan Allah. Iya keridhaan Allah teh nu ieu teh ya. Kalau seperti di dunia katanya, seperti di dunia itu kan manusia terdiri dari jasad dan ruh. Ya, kepentingan keperluan jasad dipenuhi, kepentingan ruh juga dipenuhi. Dan ini tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa apa yang bersifat jasadiah itu nggak akan sampai kepada ruh. Apa yang bersifat jasadiah gitu ya, itu tidak akan sampai kepada ruh. Tapi kalau kepentingan ruh itu terpenuhi, jasad itu ikut. Ya dalil anu ieu teh anu inna fil jasadi mudghatan. Ya pada jasad, pada badan itu ada satu bagian idza solahat, apabila bagian tersebut solaha sairu jasad, maka jika bagian tersebut itu beres, maka jasad juga ikut beres. Idza fasadat, kalau bagian tersebut rusak, fasadal jasadu kulluhu, jasad juga akan ikut rusak. Tapi kalau dipenuhi lah diedankeun sugan mau untuk jasad mau supaya sempurna, ruh tetap nggak akan kebagian. Ruh itu nggak akan kebagian gitu. Atau orang kafir kumaha? Orang kafir itu katakanlah untuk kepentingan jasad mah ya tadi lah diedankeun sugan mah saparaha wae gitu kumaha wae supaya jasad ini sempurna. Ruhnya bagaimana? Tapi kalau ruhnya itu seperti di hadis barusan solahat, jasad pasti ikut. Nah di akhirat katakan ya, di dalam surga juga sama, atau di akhirat nanti kan manusia juga terdiri dari jasad dan ruh. Apa yang ada di dalam surga itu semuanya ya jasadiah, ada istana, ada buah-buahan, ada minuman, ada sebagainya, kan itu jasad. Untuk kepentingan ruhnya gitu ya, kalau di dunia untuk kepentingan ruh itu supaya tadi iza solahat, bagaimana supaya ruh ini beres, karena kalau jasad pasti ikut. Kan hadisnya barusannya iza solahat kan dari ruhnya, iza solahat solaha sairu jasadi, kalau ruhnya beres jasad pasti ikut. Jadi bukan terbalik, bukan men sana in corpore sano, waduh dibalik eta mah. Apa gitu prinsipnya teh men sana in corpore sano teh di dalam naon teh di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Moal itu kafir tingali siga kumaha.
Ya katakanlah mereka berusaha supaya sehat jasadiahnya, artinya jasad mah supaya sempurna gitulah. Tetap roh mereka itu sakit. Karena dengan penyakit kupurnya saja itu penyakit yang paling berat, pan gara ring sebenarnya nama ruh nama. Ya kupur itu penyakit paling berat ya. Nah, untuk kepentingan ruh selama di dunia, Allah menurunkan Quran, menurunkan agama itu untuk ruh. Sehatkan ruhnya, jasad pasti ikut. Tapi kalau menjaga tadilah untuk jasad diusahakan supaya sempurna, itu nggak akan menyentuh ruh, nggak? Ruh itu harus dengan agama lah sebutnya, dengan Islam gitulah. Ruh itu harus dengan Islam. Baru ruhnya ini solahat, jasad pasti ikut. Nah, contoh no paling jelas Rasulullah SAW kapan sakit? Selalu sehatnya karena ruhnya sehat. Sakit itu kan waktu jatuh dari kuda gitu kan, itu mah sebabnya jelas itu mah. Di luar itu Rasulullah itu nggak pernah sugan flu, tara aya. Asup angin gitu, malah aya. Nggak pernah sebut Rasulullah mah tidak pernah sakit. Nah, karena jasad itu akan mengikuti iza solahat, soraha sairu jasadihi. Ya meskipun ya secara jasadiah pun harus dijaga kesehatannya, iya gitunya. Secara jasadiah pun harus dijaga kesehatannya. Angger orang yang beriman dari hujanan magering. Beda we. Aduh, kan orang yang beriman nya gering atuh dari hujanan. Ngiuhan ari hujan teh. Nah itu bagian dari takwa, gitu teh. Ya, artinya takwanya dulu kan, ruhnya dulu kan, itu bertakwa gitu nate. Ngiuhan teh bertakwa. Dor hujar angin, dorar gelap keluar, kabentar gelap atuh mah pae. Pan orang yang beriman, tidituna. Orang yang beriman, ulin sisi walungan menyelabuh hati karena artinya jasa juga sama, ya harus dijaga. Dari hadis yang barusan, artinya jasad itu akan mengikuti ruh. Apabila ruhnya solahat, jasad pasti solahat. Artinya ada di dunia punnya ada bagian jasad, ada bagian ruh. Kalau hanya dipenuhi kepentingan jasadiahnya, itu ruh tidak tersentuh. Mau kebagian gitu ruh mah. Kalau untuk jasad, jasad ya bagian mana. Tapi kalau ruhnya yang disehatkan tadilahnya, kalau ruhnya yang dibuat sempurna, jasad pasti ikut. Artinya ada dua bagiannya, ada yang ya bagian jasadiah, ada bagian ruh. Di akhirat juga kan manusia itu sama, terdiri dari ruh dan jasad. Kalau seseorang masuk surganya di banyak ayatnya ya mendapatkan ya istana lah, buah-buahan dan sebagainya segala itu semua bersifat jasadiah. Ya bersifat jasadiah gitu ya. Kalau ini apa namanya di surga itu ada minuman, katakanlah minuman itu pasti nikmat gitu ya yang ada di surga. Yang merasakan apa? Nah, enggak ya jasadnya. Kemudian ada istana seperti di dunia katakanlah mempunyai rumah yang bagus, itu bukan jasad. Kalau ruhnya baru akan terasa nikmat ketika di dunia gitunya. Ruh seseorang itu baru akan terasa nikmat kalau dengan agama. Kalau nggak salah pernah juga saya sampaikan begini, bahagia gitunya, bahagia, nyaman, tentram gitu nikmat teh. Bisa nggak itu dengan hal-hal yang bersifat jasadiah? Ya mau bisa ada tambah bagian ruh nu gitu mah.
Kalau orang kafir kan mereka tidak menyentuh ruh lah gitunya. Sementara mereka juga sama kan, mencari kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan hidup kan sama, semua orang ingin seperti itu. Lalu mereka menciptakan sendiri, mencari sendiri yang menurut mereka membahagiakan, matakna nggak nungusep lah, nu banji jumping lah, nu arung jeram lah, nu roller coaster lah. Emang senang menuk itu kan jasa dia kan roller coaster maka tinggalin. Atau pergi melancong kemana lihat pemandangan, kan itu pemandangan itu terlihatnya oleh apa? Oleh mata lahir, berarti nu kitu mah jasa dia. Kalaupun terasa nikmat, nu kitu mah nikmatnya disebutnya nikmat keduniaan. Sementara segala sesuatu yang bersifat keduniaan itu kan 3 karakternya, fana, artinya terasa nikmat bahasa mimiti ningali kadinya, sok kadinya deui kedua kali semua karasa nikmat. Sifatnya itu fana, artinya sementara, kemudian kadarnya rendah, jumlahnya sedikit. Dunia mah segala-galanya gitu dunia. Dan kebahagiaan hakiki mah kalau benar-benar ruhnya gitunya oleh oleh agama nu tadi. Nah, ya maksudnya ini kan mencari keridhaan Allah. Amal yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah itu akan diberikan berartinya oleh Allah ketika manusia di dunia. Nah, kalau mencari sendiri kebahagiaan itu seperti orang kafir, paling menemukan yang sifatnya jasadiah, berarti sementara. Tapi kalau sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, eta mah abadi, nu kitu mah kenikmatannya hakiki. Eta keridhaan Allah tehnya diberikan oleh Allah gitunya. Dan itu yang dicari, itu dengan beramal itu mencari keridhaan Allah. Nanti Allah akan memberikan keridhaannya. Nah, kalau keridhaan Allah itu sudah didapatkan, eta yang dicari oleh semua orang. Bahagia, senang, nikmat, hirup teh hayang ngeunah, pasti kealaman. Beda dengan kebahagiaan, kenikmatan yang diciptakan dan dicari sendiri oleh manusia, semuanya bersifat jasadiah, no gitu mah. Nah, di surga juga sama, di akhirat itu manusia terdiri dari jasad dan ruh. Semua kenikmatan yang ada di surga itu bersifat jasadiah. Ya, nampak seperti di bumi kan, nanti ada istana kan kelihatan. Ada makanan, ada minuman kan dirasakan seperti di dunia. Itu kan yang merasakan itu bagian jasadnya. Keridhaan Allah bagi orang yang masuk surga itu, ya, ada hadis yang mengungkapkan begini. Alah, kasa anyar keneh kabaca tetenya. Sudahkah kalian mendapatkan gitulahnya kepada penghuni surga? Allah menanyakan, sudahkah kalian mendapatkan apa yang aku janjikan? Ya. Kemudian Allah bertanya lagi, ingin yang lebih dari itu? Bingung kan penghuni surga, apa yang lebih dari? Ya, yang lebih dari yang mereka dapatkan di surga apa? Gak ada lagi. Nah, ternyata yang dimaksud yang lebih dari yang ditanyakan oleh Allah itu adalah keridhoanku, eta yang lebih dari kenikmatan yang dirasakan di surga. Ini yang lebihnya. Apakah kalian ingin yang lebih dari itu? Bukan tidak ingin, tapi teka gambar, teka bayang. Apa yang lebih dari yang sudah didapatkan di dalam surga? Nah, kemudian Allah berfirman bahwa kalian akan mendapatkan keridhoanku. 2 keridhaan dari Allah teh. 1, aku haramkan murka aku bagi kalian selama-lamanya. Kemudian yang kedua,
yaitu kematian itu disembelih, disebutnya kematian itu disembelih, sehingga bagi penghuni surga itu tidak akan ada lagi kematian, berarti hidup di surga abadi dan ya akan semakin lah katakannya apa yang ada di surga itu akan semakin terasa nikmat karena ditambah tadinya dengan yang lebih nikmat itu adalah keridhaan Allah itu. Aku haramkan murkaku untuk kalian sampai kapanpun. Artinya menikmati segala sesuatu yang ada di surga itu disertai dengan keridhaan Allah. Eta yang dicari itu ya tah judul nanti. Al amalul lazi yubtago bihi wajhullah. Amal yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah itu gitunya sudah ada sejak di dunia. Kalau Allah sudah meridhoi seseorang berarti Allah akan menjauhkan murkanya, seperti di akhirat juga sama. Keridhaan Allah itu seperti itu. Untuk di dunia pun yang disebut Allah meridhoi seseorang, Allah memberikan keridhaannya, artinya Allah mengharamkan, menjauhkan murkanya dari orang itu selama di dunia itu jauh dari murka Allah. Dan sebaliknya berarti kalau jauh dari murka Allah berarti hidupnya di dalam rahmat, berarti hidupnya di dalam rahmat Allah, artinya orang ini dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah, pasti senang. Pasti bahagia. Kalau bahagianya hanya dengan harta yang banyak, sih gak kafir hirup teh bahagia anak kuno gitu. Kan batinnya anu eta teh tadi ruh batin. Kenapa bari beunghar ge? Ya iyalah sejak gitu. Kenapa bari beunghar ge? Nah, kalau merasa bahagianya itu hanya gitu dengan apa harta menampak teh jasa dia. Bahagianya itu tadilah mendapat keridhaan Allah, pangkal berartinya itu pangkal kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik di dunia, di akhirat eta kebahagiaan sesungguhnya mah kalau diridhoi oleh Allah. Nah ini bab ini sekarang gitunya amal-amal yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Nah intinya kan ya baik di dunia ataupun di akhirat Allah akan meridhoi seseorang itu, gitunya Allah akan meridhoi seseorang yaitu orang yang taat. Orang yang diridhoi oleh Allah itu adalah orang yang taat kepada Allah, diridhoi oleh Allah. Kalau sudah mendapat keridhaan dari Allah tadi dunia kita bahagia wae, bagaimanapun keadaannya lah katakannya. Kalau kita melihat kan para sahabat, kalau soal harta yang kaya ada para sahabat, yang miskin ada. Kan bahkan ada sahabat kan yang mengeluh, ya bukan mengeluh soal miskinnya. Mengeluh kepada Rasulullah, enaknya jadi orang kaya, mereka itu bisa beramal, bisa bersedekah karena mereka kan orang kaya. Nah, kalau saya, jadi mengeluh itu bukan karena miskinnya ya, tapi saya tidak bisa beramal gitu dengan harta. Kalau orang kaya kan bisa beramal, artinya merasa ketinggalan beramal. Ya, merasa ketinggalan beramal oleh orang kaya. Kalau saya sholat, mereka juga bisa sholat. Kalau saya saum, mereka bisa saum. Kalau mereka sedekah, teta gitunya merasa iri lah gitunya, iri. Kaya itu bukan soal kayanya, tapi merasa ketinggalan beramal. Nah, kemudian Rasulullah kepada orang tadi itulahnya, nah cenanya nu beunghar bisa beramal dengan
hartanya bisa bersodakoh, sementara saya kan ayo menerima sodakoh. Itu bersodakoh gitu dah. Dan geunah keneh mere jeung nerima teh murukan. Jadi sampai mengeluh seperti itu ya. Ternyata ya Allah adil gitulah, karena Allah juga kan yang menetapkan ada orang kaya, ada juga yang miskin. Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa wirid setelah sholat wajib bagi kamu itu sama dengan sodakohnya orang kaya. Ya, wirid bagi orang yang tidak mampunya sodakoh itu sama sebenarnya sama dengan sodakohnya orang kaya. Genah manehna mah sodakoh sapoe 5 kali. Sodakoh 5 kali ini wirid gitunya. Sodakoh tetes sama dengan sodakohnya orang kaya. Orang kaya apa iya sodakoh sehari 5 kali? Belum tentu. Ya harus beramal berartinya kayaknya keridoan Allah puncak pan eta tadi kan di hadis yang tadi itu hadisnya Allah bertanya kepada penghuni surga itu, sudahkah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah? Ya. Mau yang lebih dari itu? Bingung-bingung acan penghuni surga kan, apa yang lebih dari yang didapatkan di surga? Nah ternyata yang lebih dari itu tadi keridoan Allah. Ya, anggaplah dengan mengantongi bahasanya mungkinnya keridoan dari Allah itu menikmati segala sesuatu yang ada di surga itu menjadi lebih apa namanya ya, lebih terasa gitulah nikmatnya ya, dibarengi dengan keridoan dari Allah. Ya anggaplah misalnya udah memang gak akan ada masuk surga tapi Allah murka, ngeunah moal cek di surga. Moal aya sebenarnya mah. Nah di dunia juga sama, apa iya gitu nikmat menikmati segala yang bersifat keduniaan sementara Allah murka. Itu yang dialami orang kafir. Itu yang yang didapatkan orang kafir itu seperti itu. Mereka katakan orang kafir yang kaya nih ya. Mereka kalau untuk keduniaan mah iyalah segala bisa karena fasilitasnya mereka punya. Tapi tetap saja apa hidup mereka itu nikmat. Wah, pokoknya kumah gitu tidak akan terasa nikmat karena mereka hidup di dalam murka Allah. Nah, ini kembali lagi nih ke judul ini nih. Keridhaan Allah itu sudah Allah berikan ketika manusia masih di dunia. Dan keridhaan dari Allah itu, nu tadi telah tanya, kalau sudah mengantongi keridhaan dari Allah, rek kumaha ge pasti nikmat wae. Beunghar ge. Bisi siga kafir kan, jangan dikira kaya itu nikmat, bukan. Ini kan masalah bagian ruhnya. Kalau hanya dengan kekayaan itu, gitu, dengan kekayaan, dengan segala yang bersifat keduniaan, terasa nikmat. Kalau yang sifatnya keduniaan, tidak akan lepas dari yang 3 tadi. Kadarnya rendah. Jumlahnya sedikit, waktunya. Sementara itu yang mereka dapatkan. Kalau katakanlah, kalau mereka merasa nikmat, tak nikmat gitu. Tapi kalau merasa nikmatnya itu karena mendapatkan keridhaan Allah, tadi ke bagian jasa dia makan pasti ikut. Ya bagian jasa dia kan pasti ikut. Kalau sudah mengantongi keridhaan dari Allah, dahar jeung kepala kakap ge ngeunah pasti. Ya iyalah. Bisi bisi ngalaman gitu ya, namanya pengalaman dia, namanya saya tidak menganjurkan sebetulnya. Nyangen kumaha eta mah kondisi nah gitu. Nya pulang kajian malam gitunya.
pulang ke rumah, kebetulan belum makan. Muka magic jer sangut tinggal nu gararingna tanah rapal di sisi akeun bae da ieu ayana nah bukan jeung pusing. Korehan gitu nu eta teh. Jangan dengeuna eueuh aslinya. Aduh, jeung eueuh dengeuna kurah koreh teh. Aya keripik anu bergelombang teh gini anu keripik nu bergelombang geus we jeung eta anu aya. Tapi entahlah gitunya, entah kenapa teuing memang keur lapar beureunnan. Tapi disadari nya geus ada memang kalau saat ini kan ieu nu aya ari geus kumaha tuh. Dan juga kan ya dilandasi lah gitunya bahwa makan itu kan ibadah. Makan itu ibadah, artinya ketika makan itu unsur ibadahnya yang lebih dimunculkan, tangeunana dahar teh beda dibandingkan dengan ya memang lah lebih nikmat kalau lauk pauknya gitunya, lauk pauknya yang enak pasti makan kan enak. Tapi kalau unsur ibadahnya yang muncul tajeng kiripik wungkul ge nikmatna teh naon nya? Ya beda lah dengan nikmat jasadiah dengan lauk pauk yang enak. Tapi karena makan itu ibadah, unsur ibadahnya yang lebih dimunculkan. Ari rasa nama tetap rasa dahar jeung kiripik beda jeung rendang atuh. Rasa di lidah, itu rasa di lidah teh rasa jasad berarti. Anggar ya dari dahar jeung kiripik mah kitu. Moal leuwih nikmat batan rendang. Tapi ruhnya yang merasakan nikmat lewat anu rasa eta mah anu karitu mah. Ya nilai kenikmatan ruh gitunya itu lebih tinggi, lebih bernilai, lebih nikmat daripada yang hanya bersifat jasadiah. Tapi ento nganjurkeun mun dahar jeung kiripik aja nah kan ngeunah dahar mah. Eta mah kebenaran we kitu situasina. Nah, ternyata sebetulnya yaitu apabila unsur ruhnya gitu yang lebih muncul kan tadi ya hadis itu luas maknana teh iza solahat solaha sairu jasadihi kalau ruhnya beres jasad badan nuturkeun. Kalau ruhnya yang rusak mun geus amek-amekan pan moal ngeunah dahar jeung naon wae ge eta nu disebut nafsu makan teh. Keur dahar teh nafsu we hayo. Lain nafsu makan, eta teh dong ngorek kahua piring dibetot. Ai, amek dong teu kenapa pan. Jadi nafsu makan itu. Lain nafsu makan teman nafsu keur dahar itu. Nafsu pisan. Nah ini amal-amal yang dimaksudkan mencari keridhaan Allah. Memangnya keakarat keridhaan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Dan bukti ciri ketaatan seseorang kepada Allah itu terlihat pada amalnya. Ya cobalah lihat amal seseorang. Ini seseorang itu kan terlihat taat dan tidaknya dari amalnya. Amalnya ya tilu udah sebenarnya mah. Amal hati, ya dua, amal ruh dan amal jasad. Ya amal ruh mah beriman itu amal. Seseorang beriman gitunya, iman itu kan ada di dalam hati, di dalam ruh. Apabila seseorang beriman itu beramal yang dilakukan oleh hatinya. Makanya iman itu oleh Allah diberi pahala. Di dalam hati seseorang ada iman, oleh Allah diberi pahala karena itu amal yang dilakukan oleh hatinya. Kebalikan dari iman itu kufur. Apabila seseorang kufur maka itu dosa yang dilakukan oleh ruh. Ruh hati gitulahnya. Itu dosa yang dilakukan oleh ruhnya.
Ada lagi amal anggota badan. Amal anggota badan dua, ucapan dan perbuatan. Amal manusia tentunya terbagi menjadi tiga. Ada amal hati atau ruh, ada amal jasad. Kalau amal jasad itu ucapan dan perbuatan. Nah, ketaatan seseorang itu akan terlihat pada amalnya. Kalau amal hati manusia nggak bisa menilainya, manusia nggak bisa menilai gitu amal hati seseorang. Tapi manusia pun bisa menilai amal seseorang melalui amal jasad, yaitu ucapan dan perbuatan. Ya menilainya, manusia menilai. Ya cobalah lihat kalau seseorang berbicara itu menggambarkan. Ya bagaimana seseorang bicara itu kan menggambarkan orang itu orang yang seperti apa. Bagaimana seseorang berbuat atau beramal ya kelihatan. Apakah amalnya itu amal ketaatan atau bukan. Jadi bukti lah gitunya. Ya, jadi alurnya seperti ini ya, judul ini nih. Amal yang dimaksudkan untuk mencari, mengharap, mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah mah ada puncak. Tadi wae nu di surga. Ingin kalian mendapatkan yang lebih dari yang ada di surga, yaitu ridho Allah. Kalau mengantongi tadinya, kalau mengantongi atau mendapatkan ridho Allah, menikmati segala yang di surga itu, pol rasa nanti lah. Ya meskipun tadinya nggak akan ada sebetulnya orang yang masuk surga, menikmati apa yang ada di surga, tapi dimurkai oleh Allah. Mau ngeunah, mau cicing di surga, Allah tidak ridho. Di dunia juga sama kan, banyak yang menikmati kenikmatan duniawi sementara Allah murka. Emang enak hidup seperti itu? Pasti enggak. Tapi kalau sudah mendapatkan ridho Allah, rekumaha wae pasti nikmat hidup. Nah, alurnya keridhoan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang yang taat. Dan bukti ketaatan seseorang itu pada amal. Ya, sebetulnya amal itu terbaginya, ada amal hati, ada amal jasad. Amal jasad terbagi menjadi dua, ucapan dan perbuatan. Dari situ gitunya seseorang menunjukkan atau membuktikan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan amal. Tadi ya judul nanti amal-amal yang amal yang dimaksudkan mencari mendapatkan keridhaan Allah. Ya iya harus beramal karena amal itu bukti ketaatan seseorang. Nah, Allah akan memberikan keridhoannya itu kepada orang yang taat. Bukti ketaatan seseorang itu terlihatlah itu pada amalnya. Nah, contohnya tadi kita Sa'ad. Jadi hadis yang tadi Sa'ad orang kaya, dia bukan tidak memikirkan ya. Dia bukan tidak memikirkan karena dia Sa'ad tadi juga punya ahli waris ya, yaitu seorang anak perempuan. Nah, Sa'ad berpikir bahwa sedekahkan 2/3-nya, ini 1/3 gitunya untuk seorang anak perempuan. Masih sangat banyak sebetulnya ya. Rasulullah Sa'ad berpikir bahwa itu masih sangat banyak. Tapi ternyata kan syar'i atau syariat dalam hal ini kan harus berlaku umum, bukan hanya untuk Sa'ad. Nah, Rasulullah kan menetapkan bahwa ya seperti itulah ketentuan syariatnya. Apabila mau bersedekah, padahal Sa'ad berniat bagaimana kalau 2/3-nya saya sedekahkan, tidak boleh kurangan. Bagaimana kalau setengahnya, tidak boleh.
Bagaimana sepertiga? Ya, sepertiga itu juga sudah sangat banyak. Apa sih yang diinginkan oleh Sa'ad? Eta tah ieu ya Imam Bukhari tanya amal yang dimaksudkan untuk mengharap atau mendapatkan keridhaan Allah, dan di judulnya itu diberi tambahan fihi sa'dun. Ternyata Imam Bukhari menunjuk gitunya ke hadis yang tadi, yaitu tentang Sa'adnya yang di waktu hampir meninggalnya Sa'ad itu bermaksud mensodakohkan, menginfakkan hartanya, seperti tadi lah kejadiannya. Dan yang lebih jelas dari hadis tadi, itunya Rasulullah mengatakan seperti ini. Tidaklah kamu memberi nafkah, dengan nafkah tersebut kamu mengharap keridhaan Allah. Taetanu jelas nama. Tidaklah kamu memberi nafkah, dengan nafkah tersebut kamu mengharap keridhaan Allah, kecuali akan diberi pahala. Nah, bahkan sampai kepada suapan yang kamu angkat kepada mulut istrimu. Aduh, kalau dihuapan gitu. Kalau dihuapan. Hadis saya. Aduh, kieu jalapan hadis santai. Bahkan suapan yang kamu angkat ke mulut istri kamu. Tanah ini yang secara eksplisitnya menyebutkan kamu memberi nafkah, dengan nafkah tersebut kamu mengharap ridho Allah. Ini sebetulnya kakinya Imam Bukhari ya nya. Kena hadis nama dah. Jeung hadis nate aduh aneh deh. Hadis nu kahiji. Ieu hadis nate nya ieu info nama heula belum dibahas. Hadis nu kahiji kieu. Mahmud bin Robi sahabatnya ya. Mahmud bin Robi, dia itu waza'ama Mahmudun annahu aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahmud bin Robi ini ingatnya apa yang dia alami bersama Rasulullah ketika masih anak-anak. Wa aqala majatan majaha min dalwin kanat fi darihim. Ini hadis nomor 1 nih, padahal judulnya siga tadi. Judulnya itu amal yang dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tadi hadis number hiji. Mahmud bin Robi mengatakan, aku ingat di di Bura itu bahasa Indonesia naon? Disembur. Jadi kejadiannya begini. Rasulullah itu datang ke satu daerah. Nah di sana ada ia tanya Mahmud bin Robi. Ketika itu Mahmud bin Robi itu masih anak-anak. Masih TK lah mungkinnya 5-6 tahunan. Hadis ini juga nih kalau di dalam mustalah hadisnya, dalam mustalah hadis itu ada pembahasan, dalam mustalah hadis itu ada pembahasan apakah seorang rawi itu bisa diterima riwayatnya untuk hadis yang dia dapatkan ketika masih anak-anak. Kalau meriwayatkannya tentu setelah baliknya, setelah dewasa. Tapi waktu mendapatkan hadis itu dia masih anak kecil. Boleh nggak hadisnya? Tak iya dalilnya teh. Mahmud bin Robi mengatakan seperti ini setelah dia balik, setelah dia dewasa. Makanya dia mengatakan, akola, saya ingat, gitunya. Saya ingat majatan teh satu semburan majaha yang disemburkan oleh Rasulullah min dalwin kanat pidarihim. Nah, kejadian hadis ini Rasulullah datang ke satu daerah kemudian minta air untuk wudhu. Nah iya Mahmud bin Robi yang membawakan air di dalam ember. Rasulullah wudhu, waktu berkumur, kan dalam wudhu ada berkumur. Waktu berkumur tah miceuna teh karena banget Mahmud bin Robi
Oh jadi sejarah eta teh. Naon sih kaitanana hadis ieu? Dengan amal yang diharapkan mendapatkan tegarti kesimpulan nanti hadis kieu Imam Bukhari teh akeun batakkeun anteuh hadis mah. Nah ieu ya judulna ya. Bab ini masih berkaitan erat dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya itu adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah sampai 60 tahun. Mun geus 60 tahun teu bener keneh wae hirup teh kobra. Nah, maksudnya dengan bab sekarang ini, apa hadis ini berlaku juga? Apa berlaku juga gitu ya? Ya katakanlah kalau ada orang yang masuk Islam umurnya 65 oleh Allah masih diterima nggak? Atau kalau ada orang yang bertobat di saat umurnya sudah lewat 60, nyeluk sudah di atas 60 lah, itu masih diterima nggak oleh Allah? Karena di hadis sebelumnya itu a'zaro pan judulnya tanya babu eta teh bab a'zaro, wah geus 60 teu balik keneh mah geus hese eta mah. Sebutna teh diterima teuing moal ku Allah ge. Nah ternyata bab ini ya bab sekarang ini Imam Bukhari ini menerangkan bahwa beramal atau amal yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah ini berlaku untuk orang yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Nah artinya kalau ada orang yang baru sadar, baru tobat, mungkin juga kalau kafir itu baru masuk Islam setelah umurnya itu di atas 60 tahun, tetap saja oleh Allah diterima. Nah tetap sebetulnya kaitannya nama masalah pokok nama bab ini ya, Imam Bukhari itu mau menerangkan bahwa memang Rasulullah SAW di hadis sebelumnya itu menyebutkan angka 60-nya apabila umur sudah 60 teu bener keneh wae. Ya semua seolah-olah gitulah. Ya semua mau diterima ku Allah ge lamun niat bener ge. Nah padahal di hadis yang lainnya, di hadis yang lain yang menyebutkan ini bahwa pintu tobat itu selalu terbuka. Nah, pintu tobat itu selalu terbuka selama malam yugorgir di hadis namanya di bab tobat. Pintu tobat itu masih atau terbuka selamanya selama belum sakaratul maut. Artinya tidak melihat umur. Ya, tidak melihat umur. Kalau memang mau bertobat, asal itu batasnya teh. Kalau sudah sakaratul maut, baru sadar kemudian bertobat, itu sudah tidak diterima. Dan batasnya sakaratul maut itu adalah apabila malaikat maut yang mau mengambil ruhnya itu sudah terlihat, sudah nampak. Artinya bagi semua nih, bagi semua orang yang menghadapi kematiannya, malaikat maut itu akan terlihat lebih dulu. Ada yang berhari-hari bahkan. Ya, ada yang beberapa hari lah gitunya, ada yang beberapa hari gitu sudah melihat malaikat maut. Nah kalau sudah seperti itu, nah itu disebutnya sedang menghadapi sakaratul maut, pasti mengalami mabuk kematian. Ya sakaratul maut atau mabuk kematian dengan melihat malaikat maut sudah nampak saja itu pikiran sudah kalut lah pasti, semua puguh dan diajak ngobrol semua benar.
Nyata sakaratul maut jadi selama selama belum sampai kepada sakaratul maut, pintu tobat itu selalu terbuka. Ya kalau di bab tobat khusus kan ya yang di Cikur lah, bahwa kegembiraan Allah itu sangat besar apabila ada hambanya yang bertobat. Artinya selalu gitunya Allah akan menerima dengan tangan terbuka. Allah membuka pintu tobat itu selebar-lebarnya dan bergembira kalau ada hambanya yang bertobat. Tapi batas waktunya ya Allah menutup pintu tobat itu kalau seseorang sudah mengalami sakaratul maut. Tababi teh nu pokok mah eta Imam Bukhari nya yang saya baca dari ini di kitab Fathul Bari ya. Nah ternyata juga nih ada satu halnya mungkin nggak terlalu penting juga nih. Ada naskah Sahih Imam Bukhari, ternyata tidak ada judul ini. Ada naskah Bukhari tanpa judulnya untuk hadis ini. Artinya hadis ini kalau di naskah tersebut itu masih rangkaian dari bab yang sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya itu ada berapa hadis? Kabar itu di bab kelima teh. Ada 3-nya, berarti ini hadis keempat, kelima, keenam. Bahkan ada naskah yang tanpa judul. Kalau tanpa judul berarti ini hadis ini kan masih bab yang sebelumnya. Artinya tentang orang yang sudah sampai kepada umur 60. Ada juga yang memang judulnya seperti ini. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya, ternyata dari 2 naskah tersebut Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih memilih yang ini, hadis ini memang dalam bab baru gitunya, bukan bagian dari bab sebelumnya. Tapi kalau melihat dari isi hadisnya, ini masih sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Benang merahnya adalah meskipun di dalam hadis yang menerangkan bahwa jika seseorang diberi umur sampai 60, seolah-olah teu bener keneh wae, mun hayang bener ku Allah semua diterima. Di bab sebelumnya itu seolah-olah seperti itu ya, apabila sudah sampai umur 60 ngeruseup keneh wae, geus. Mun geus 60 teh. Ngeruseup keneh. Kalau sudah mencapai umur 60 belum juga lah gitunya, karena kan kemarinnya makna dari hadis itu kalau sudah mencapai umur 60 itu sudah lampu merah, bukan lampu kuning lagi. Lampu merah itu artinya berhenti kan ya, sudah lampu merah, sudah harus stop dari keduniaan, harus sudah total keakhiratan. Nah bagaimana kalau sudah umur 60 masih keneh kararitu hirup nanti? Di bab sebelumnya ini, di bab kelima itu seolah-olah gitunya, kalau kemudian ada berubah pikiran, bertobat, seolah-olah kalau sudah 60 telat. Di atas umur 60 seolah-olah sudah tidak lagi diterima. Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah itu sudah terlalu lama, terlalu panjang gitunya sampai umur 60. Sadar-sadar umur 67. Nah wae atuh jam gitu. Museup sih. Umur 60 museup wae atuh. Seolah-olah ada makna itunya di bab yang kelima. Nah oleh Imam Al-Bukhari kemudian di bab yang keenam ini gitu ya. Artinya kan kalau menurut hadis di bab kelima apabila umur 60 itu segitu lah seolah-olah saklek. Nah ternyata kan di hadis yang menerangkan bahwa pintu tobat itu selalu terbuka selama belum mengalami sakaratul maut. Nah, di hadis itu kan tidak melihat umur.
Nah artinya apabila sudah sampai kepada umur 60, tah iya mah maknanya ini sudah lampu merah, sudah harus total gitu meninggalkan segala urusan keduniaan, harus sudah total mencoba fokus ibadah, fokus akhirat lah ke umur 60 mah. Tata maknanya hadis yang kemarin itu, karena meskipun sudah berumur lebih dari 60 baru bertobat, baru sadar, tetap oleh Allah diterima selama belum mengalami, selama belum sakaratul maut. Kalau melihat kaitannya secara langsung tadi hadis nomor pertama, naon kaitan anak itu? Saya ingat waktu itu disembur oleh Rasulullah, itu waktu wajah gitunya. Saya ingat waktu anak-anak Rasulullah wudhu, ketika berkumur itu beliau membuang gitunya berkumur-kumurnya itu ke wajah saya. Wa anabnu khamsin asana di hadis lain tanya, saya ingat waktu itu saya berumur 5 tahun, Rasulullah wudhu berkumur kemudian disemburkan ke muka saya. Taeta hadis nu kahiji. Bisa gak menemukan apa sih kaitannya hadis itu dengan bab beramal yang dimaksudkan mengharap keridhaan Allah? Bacaan di kitab Fathul Bari terangkan Ibnu Hajar Asqalani. Kudu kumaha nerangkeunana tuh Ibnu Hajar geus teu. Ini Ibnu Hajar tidak membahas sama sekali tah hadis nu eta nu kahiji. Tapi kayak lah orang Korean di satu kitab lagi ada sarah Sahih Bukhari Umdatul Qori namanya. Kalau di sini nggak adanya di Ibnu Hajar Al-Asqalani ternyata teu dibahas pisan tah hadis nu eta mah. Dan dibahas nama yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada satu naskah ternyata tanpa judul. Artinya hadis ini masih bagian dari bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya itu seolah-olah saklek lah apabila umur 60 tebalik geneh wae mun sadar oleh Allah nanti tidak akan diterima. Nah hadis ini menerangkan kalau seseorang beramal dengan maksud mengharap keridhaan Allah, emang itu tidak berlaku bagi orang yang di atas 60 tahun? Termasuk juga bagaimana kalau tobatnya itu setelah berumur di atas 60 tahun, tebenang merah nama eta sebetulnya tetap berlaku umum, pintu tobat selalu terbuka selama belum sakaratul maut. Bagaimana dengan angka yang disebut oleh Rasulullah SAW? Tah eta berarti peringatan keras dari Rasulullah SAW bagi orang yang dikaruniai lahnya, bagi orang yang dikaruniai umur sampai dengan 60 tahun. Bisa juga disimpulkan sulit bagi seseorang kalau sudah umur 60 tahun hidupnya belum benar, tuluy yang benar, pasti berat, pasti susah. Biasanya kan perlu adaptasi, perlu waktu kan untuk berubah. Kalau 60 kan tadi sudah lampu merah, kita mengerem sekaligus itu. Ya kan direm sekaligus berartinya hese pada ngerem teh kudu launan. Direm sekaligus teh atuh nggak artinya beratnya, susah nih. Berat gitunya kalau umurnya sudah mencapai 60 kemudian ingin berubah tah eta hese. Berarti peringatan keras eta memang tidak tidak tertutup kemungkinan. Dan Allah pun memang tidak menutup pintu tobat selama belum sakaratul maut berapapun umurnya. Cuman aya gitu umur 80 kakara sadar. Ya kenapa enggak? Bisa jadi kan, kemungkinan kan selalu ada. Yang umurnya teh panjang keneh di padahal ke 80 teh. Umurnya panjang keneh. Mau teh umur 120 tuh kan 30 tahun pan hirup. Ya tobat umur 80
Masih ada waktu, ternyata umurnya oleh Allah dipanjangkan 30 tahun lah katakan, kalau umurnya 120. Tapi eta teh hese no gitu teh. Berat gitunya, sulitnya berubah kalau orangnya berubah gitu umurnya setelah 60, di atas 60 tahun. Bukan tidak ada sebetulnya, tapi berat. 60 tahun karena itu angkanya yang disebutnya oleh Rasulullah di hadis sebelumnya. Jadi pada hadis yang menyebut angka 60 itu seolah-olah karena sudah lampu merah muntu balik keneh geus moal balik di kairah lagi. Seolah-olah seperti itu ya. Padahal kalaupun memang mau bertobat tetap terbuka. Allah selalu menerima selama belum sakaratul maut. Tetah kaitan nama benang merah namanya bab yang sekarang dengan bab yang sebelumnya. Beramal untuk mencari, mengharapkan, mendapatkan keridhaan Allah, tidak ada batas umurnya. Ya, tidak ada batas umurnya. Ya, kemarin juga sudah diterangkannya. Ya beramal seperti itu kan nggak usah nunggu sampai umur 60, rek bener ya, atau mending soleh tibu budak. Ya artinya lebih baik kan menjadi orang yang soleh tah sih ya tah di umur 50 5 tahun tadi tah siapa Mahmud bin Robi itu kan sudah mengikuti Nabi sejak anak-anak. Anas bin Malik teh dari umur 10 tahun begitu Rasulullah salam hijrah ke Madinah teh Anas bin Malik berumur 10 tahun oleh ibunya dititipkan kepada Nabi untuk menjadi pelayan Nabi lah sejak anak-anak Anas bin Malik. Nah soleh tibu budak mending oge. Jadi jangan berprinsip anu eta teh anu selengean teh lah eta mah. Selengean teh gitu. Nanti teh anu mudah terkenal tua bahagia mati masuk surga emang gitu teh ngeunah. Tapi lu tadi teh akan disebut bahagia nu kumaha? Kalau bahagia hanya dengan hal-hal yang bersifat keduniaan itu bukan yang hakiki. Itu kan nisbi tadi teh. Ya dunia mah dan nisbi. Bahagianya nisbi sebentar sedikit rendah kadarnya. Ya tak kebahagiaan hakiki dengan ini. Kalau mendapatkan keridhaan Allah keun bae beungharge. Keun bae beungharge. Siga nu salahnya kalimat teh keun bae beungharge da mending miskin. Mun kuat mah. Ada aya hadisna kan perbedaan waktunya. Masuknya orang yang miskin dengan orang kaya ke surga itu bedanya 500 tahun. Orang miskin itu lebih cepat masuk surga 500 tahun dibandingkan dengan orang kaya. Nyakeun bae lah da beungharge anggara surga. Otak nyakeun bae lah beungharge. Moal kuat miskin teh, bisi teu kuat. Beunghar wae teu kuat komo lamun miskin. Beunghar wae daroraka komo mun miskin. Jadi nu penting mah da soleh nah kalah kumaha ge. Ya dengan soleh itu kan jadi beramal itu mendapatkan pahala, mendapat keridhaan Allah. Itu panu penting mah eta keun beunghar ge. Geranya orang bacakeun hadisna ta anu orang miskin itu lebih cepat masuk surga perbandingan waktunya 500 tahun dengan orang yang kaya sok mending mana? Ari maca hadis eta mah mending miskin sih. Kan hupir miskin. Mau miskin. Wah, antisipasi teh ayeuna bisi matahari terbit dari barat pan sagala tibalik. Nggak masa segala tibalik kan kalau matahari terbit dari barat nggak segala tibalik nggak mah.
Batak ti ayeuna antisipasi. Terus lah ieu tanya dari judulnya nya dah hadis mah nu kahiji nu eta. Kalau yang kedua lebih jelas sebetulnya nya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah saja gitunya. Mengucapkan la ilaha illallah saja karena mengharap keridhaan Allah dijamin oleh Allah tidak akan masuk neraka. Teks hadis nama itu bahaya tapi lamun wah genah ya tapi monggo. Bahaya hadis teh bahaya nu kararieu teh. Tekstualna mah mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah artinya mengharap keridhaan Allah. Harramahullahu alaihin nar harramallahu alaihin nar, Allah mengharamkannya neraka. Ternyata kan la ilaha illallah itu sebagai pondasi, sebagai landasan untuk kemudian beramal anger mengharap mendapatkan keridhaan Allah itu dengan beramal. Pondasi dari amalnya itu adalah la ilaha illallah. Tapi dah hadisna redaksina gitu. Ada lagi yang man qala la ilaha illallah kholisan min qalbihi harramallahu alaihi nar. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, murni, asli gitunya dari dalam hatinya, Allah haramkan masuk neraka. Ternyata ketika sahabat mendengar hadis itu, boleh nggak Rasulullah saya sampaikan kepada orang-orang kabar gembira ini, nyebutnya begitu. Ternyata ada kekhawatiran dari Rasulullah, izan yattaqilu kade, kalau begitu nanti orang-orang akan hanya menyandarkan segala-galanya kepada hadis tadi. Ini kekhawatiran Rasulullah, nanti orang jadi bebas berbuat dengan mengatakan bahwa asal itu mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hati. Tak ada kekhawatiran Rasulullah dengan hadis seperti ini, itu bahaya teh itu. Kalau memahami hanya berdasarkan redaksinya, seperti itu redaksi hadisnya. Asal mengucapkan la ilaha illallah benar-benar murni, asli, pengakuan dari dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah jamin tidak akan ke neraka. Ternyata itu sebagai pondasinya dari beramal. Artinya semua amalnya ini menunjukkan, membuktikan bahwa di dalam dirinya itu ada akidah tidak ada Tuhan selain Allah. Ditinggali pandu dipariksa teh amal. Yang dihisab itu kan amal. Itu kekhawatiran Rasulullah gitu dengan hadis yang barusan. Boleh nggak saya sampaikan kepada orang-orang kabar gembira ini? Wah bahaya Nabi teh. Jadi itulah wakai kalau sudah artinya kalau sudah paham diantaranya hadis itu Ibnu Mas'udnya kalau nggak salah Abu Hurairah yang menerangkan hadis tadi. Ibnu Mas'ud bahkan tidak berani menyampaikan hadis itu hingga hampir meninggal baru disampaikan. Itu pun Ibnu Mas'ud pun menyampaikan hadis itu karena takut termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Artinya pada diri Ibnu Mas'ud juga tetap ada kekhawatiran, tapi dah kumaha tuh kalau tidak disampaikan nanti keburu meninggal ya hilang hadisnya berarti. Sama lah kekhawatiran dia teh hadis itu teh kalau melihat redaksi nama gitu. Terus dua sebetulnya hadisnya tehnya luka hiji mah lieur bukan entah apa kaitannya. Nah Ibnu Hajar teu nerangkeun gitu bahasa saya berani menerangkan kesugahan di kitab lain lah gitunya mungkin ada yang menerangkan apa gitu kaitannya hadis yang aku ingat disembur Rasulullah ketika aku berumur 5 tahun dengan babnya adalah bab beramal untuk mencari kan hese tata ieu Imam Bukhari teh musingkeun lieur Imam Bukhari teh